Di mana kebenaran ditegakkan, akibatnya adalah damai sejahtera. Di mana kebenaran ditegakkan, akibatnya ialah damai sejahtera. Iya. Nah, buah daripada kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, gue mau jelasin dulu nih, Bet, ya. Karena waktu gue dapet ayat ini, terus gue pelajari ayat ini, Yesaya pasal 32 nih, ayat 17 ini apa sih? Lalu kemudian gue pelajari, itu menarik. Dan ternyata situasi yang dihadapi oleh Nabi Yesaya waktu itu, kira-kira mirip sama yang kita hadapi di bangsa kita hari-hari ini nih, ya kan? Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Garansi. Gali kebenaran sejati, membahas yang esensi, bukan yang sensasi. Seperti kita ketahui bahwa selama 1 pekan kemarin ada kejadian-kejadian yang begitu rupa di negara kita. Kita turut prihatin tentunya dalam kondisi yang negara kita tidak baik-baik saja, dan kami tim Garansi mengucapkan turut berbelasungkawa terhadap korban yang jatuh, baik di pihak aparat keamanan dan juga dari rakyat Indonesia, dari sipil utamanya ya. Kita turut berbelasungkawa, kiranya hal-hal seperti ini tidak akan lagi terulang di waktu yang akan datang. Dan hari ini harapan kami semua, tentunya kita semua dalam keadaan baik, sehat-sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat dalam seluruh tindakan kita, supaya saat kita bekerja, kinerja kita menunjukkan sesuatu yang baik. Dan hari ini saya masih ditemani oleh seorang hamba Tuhan yang setia di tim Garansi, yaitu Pastor Elia Duta Makarawung. Apa kabar Kak El? Baik, Bet. Puji Tuhan, semua aman, semua baik-baik saja karena Tuhan Immanuel, Allah beserta puji kita. Tuhan, ya. Ya, puji Tuhan Kak. Ya, maksudnya tadi seperti gue bilang ya, kita selama 1 pekan kemarin kan kondisi utamanya di Jabodetabek dan sekitarnya, bahkan sampai di kota-kota lain ya, tidak baik-baik saja negara kita. Oh ya, kerusuhan-kerusuhan ini ya, demonstrasi yang akhirnya berujung kepada kerusuhan ya. Ya, itu banyak yang terjadi dan banyak kerugian-kerugian. Kita berharap tentunya dan berdoa ya, untuk ke depan tidak lagi terulang hal-hal yang seperti itu. Nah, hari ini tentunya saudara-saudara kita akan mengangkat sebuah topik juga yang menarik, yang akan kita bahas bersama. Mungkin dalam percakapan keseharian kita, saudara pernah mendengar statement seperti ini, bahwa sejarah akan selalu berulang gitu ya KL ya. Jadi ada statement seperti itu, baik mungkin di media-media juga akan lebih bold ke arah sejarah akan selalu berulang. Nah, sekarang pertanyaannya gini, apakah ada model kondisi yang seperti ini ya, terutama dalam perspektif Kristen, artinya dalam Alkitab gitu ya, apakah pernah ada seperti kondisi bangsa kita seperti ini ketika hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, kemudian yang harusnya kita hormati tidak dihormati, kebenaran muncul terbalik, hukum kehilangan kekuatannya dan sebagainya. Iya. Jadi ini menurut pandangan gue ya, Bet. Jadi kan malam ini kita membahas tentang gejolak yang sedang terjadi di bangsa kita ya, beberapa waktu belakangan ini ya. Jadi kan kalau kita lihat di medsos dan pemberitaan sekarang ini kan lagi rame kan. Ramenya adalah siapa dalang di balik semua keonaran dan kericuan ini kan. Jadi semua lagi berpendapat teori-teori konspirasi, kemungkinan-kemungkinan si A, si B, mulai berseliweran ya kan. Mulai. Tapi menurut gua ada sebuah persoalan yang inti sebenarnya dari masalah ini adalah kita tuh jangan cuma melihat yang di permukaan kan, tapi sebenarnya kan ada akar persoalan yang sampai membuat hal ini terjadi. Nah, ini yang kita mau bahas malam ini kan, ya kan? Maksudnya kita tidak akan membahas tentang kericuhannya, siapa penggeraknya, siapa dalangnya, atau pelaku-pelakunya udah ditangkap atau belum, apakah pantas mereka ditangkap dan lain sebagainya. Tapi kita akan lebih membahas
melihat dari perspektif firman Tuhan. Ya. Akar persoalan daripada semua ini apa sih? Nah, kalau menurut gua, ya kan, akar persoalan daripada semua keonaran, kekacauan yang sedang terjadi atau gejolak-gejolak yang sedang terjadi ini adalah ya kebijakan-kebijakan dan policy-policy yang berlaku di tengah-tengah bangsa kita. Jadi kembali kepada kepemimpinan daripada bangsa kita ini. Jadi kalau kita mengacu kepada firman Tuhan, memang Alkitab sudah beritahu kapan satu bangsa, satu negara, ketika pemerintahnya atau pemimpinnya tidak adil, tidak menjalankan pemerintahan dengan benar, ya pasti kekacauan pasti akan terjadi. Ya kan? Coba lu baca ya, ada peristiwa yang menurut gua waktu 2-3 hari demonstrasi yang kemudian berujung kericuan itu ya, Tuhan tuh taruh ayat ini di hati gua ya. Coba kita baca ya, sama kita lihat dulu ya. Kita mau lihat akar persoalan sebenarnya apa sih? Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Ya, saran gua sih baca seluruh pasal 32 ini ya. Oke ya. Pasal 32 dari kitab Yesaya, coba kita baca satu ayat aja ya, karena ini ayat yang menurut gua merupakan ayat kuncinya ya. Ayat 17. Baik. Yesaya 32 ayat 17, demikian kata firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi bukan 1 hari, 2 hari, tapi untuk selamanya. Di mana ada kebenaran, di situ ada ketenangan, damai sejahtera. Kebenaran akan tumbuh damai sejahtera. Kan? Akibat daripada kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman. Kalau lu baca dalam Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua atau edisi yang terbaru dari Lembaga Alkitab Indonesia itu bagus. Ayat itu berbunyi begini. Di mana kebenaran ditegakkan, akibatnya adalah damai sejahtera. Di mana kebenaran ditegakkan, akibatnya ialah damai sejahtera. Nah, buah daripada kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, gue mau jelasin dulu nih, Bet ya, karena waktu gue dapet ayat ini, terus gue pelajari ayat ini, Yesaya pasal 32 ini, ayat 17 ini apa sih? Lalu kemudian gue pelajari, itu menarik. Dan ternyata situasi yang dihadapi oleh Nabi Yesaya waktu itu, kira-kira mirip sama yang kita hadapi di bangsa kita hari-hari ini nih, ya kan? Karena Yesaya itu adalah seorang nabi yang dipanggil Tuhan, dan dia melayani itu, dia hidup tuh di zaman 4 raja, Bet. Jadi dia melayani atau dia hidup dan melayani itu di 4 raja yang berbeda, yaitu Raja Usia, Raja Yotam, Raja Ahas, dan Raja Hizkia. Nah, ini adalah raja-raja daripada kerajaan Yudea atau kerajaan Yehuda, kerajaan selatan. Kan kita sama-sama tahu ya, kerajaan Israel waktu setelah eranya Salomo terpecah menjadi 2 kan. Kerajaan utara dan kerajaan selatan kan. Kerajaan utara disebut Israel, kerajaan Israel. Kerajaan selatan disebut kerajaan Yehuda dengan 2 sukunya ya kan. Kerajaan utara ini 10 suku ya kan. Nah, di kerajaan Yudea ini atau Yehuda ini, pada zaman Nabi Yesaya hidup di pasal 32 ini, diperintah dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Ahas. Dan kalau lu periksa di Alkitab, Raja Ahas ini adalah Raja Yehuda yang paling jahat. Karena raja ini adalah raja yang tidak takut Tuhan. Ini raja yang menyembah berhala, Ben. Dia tidak menyembah Tuhan. Bahkan dikisahkan dia sampai mempersembahkan anaknya, mengorbankan anaknya sebagai persembahan kepada berhala yang dia sembah. Jadi di zaman Raja Ahas memerintah kerajaan Yehuda ini, umat Tuhan itu hidup jauh dari Tuhan. Nah, berikutnya situasi dan keadaannya, kondisinya adalah Raja Ahas itu kan mendapat ancaman ya dari kerajaan Israel dan kerajaan Aram. Jadi kerajaan Israel dan kerajaan Aram ini bersekutu, berkoalisi untuk mengancam ya, menekan kerajaan Yehuda. Ini karena kerajaan kecil, itu sebabnya dia mencari perlindungan kepada Raja Asyur. Raja Asyur ini kerajaan yang tidak kenal Tuhan juga, tidak takut Tuhan juga. Tapi dia menganggap bahwa Raja Asyur ini besar kan gitu. Jadi dia mungkin merasa bahwa kalau Raja Asyur yang backing dia, yang backup dia, pasti dia aman. Nah, tapi kan dia tidak sadar bahwa
satu kali kelak Raja Asyur ini juga bisa menghantam dia kan. Nah itu sebabnya karena dia berkoalisi dengan kerajaan Asyur, dia mesti memberi upeti sebagai kerajaan yang kecil kan. Iya. Nah untuk memberikan upeti kepada Raja Asyur, dia menekan rakyatnya dengan pajak-pajak yang besar, pajak-pajak yang dinaikkan. Jadi semua dipajakin. Dipajakin. Nah, sehingga yang terjadi waktu itu, kekacauan yang terjadi adalah, nanti kalau lu baca ya teman-teman pemirsa, baca di Yesaya pasal 30. Jadi Yesaya pasal 32 ini kan sebenarnya ada sebuah nubuatan dari Nabi Yesaya kan. Jadi janji Tuhan kepada Yesaya untuk memberikan pesan ini bahwa satu kali kelak ada raja yang akan dibangkitkan Tuhan, raja yang akan memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Betul. Walaupun ya kita sama-sama bahwa nubuat ini adalah nubuat tentang Yesus ya kan, yang akan memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Tetapi ini nubuatan mengapa keluar? Karena waktu itu situasi dan kondisi umat Tuhan, bangsa Yehuda itu sedang mengalami kekacauan, sedang mengalami gejolak yang sangat luar biasa. Karena seperti yang lu bilang tadi, hukum jadi terbalik, ya kan, tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah, orang di bawah, rakyat biasa, rakyat jelata ditekan dengan pajak-pajak yang tinggi, hidup mereka sulit, apa-apa susah, pejabat-pejabat semakin lama semakin kaya, yang miskin masyarakat dibiarkan. Itu sebabnya kalau kita membaca pasal 32 ini, dikatakan oleh Nabi Yesaya di situ adalah bangsa ini punya mata tapi tidak pernah melihat. Punya telinga tapi tidak pernah mendengar. Betul, ayat 3 tuh dibilang. Iya kan? Jadi pemimpin-pemimpin waktu itu, pemerintah waktu itu punya mata tapi tidak bisa melihat penderitaan rakyat. Punya telinga tapi nggak bisa mendengar jeritan, tangisan, penderitaan, kesulitan daripada rakyat. Lalu kemudian yang lebih parah lagi katanya, orang-orang bebal tidak akan lagi tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur. Jadi orang-orang bebal itu dianggap berbudi luhur. Dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Jadi penipu, bayangkan penipu dianggap orang terhormat. Waduh. Bukankah itu yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita? Mirip. Kan? Mirip. Iya kan? Miripan. Makanya Yesaya menubuatkan di pasal 30 akan ada raja yang akan memerintah dengan kebenaran dan keadilan. Sehingga katanya yang terjadi adalah mereka yang punya mata akan melihat, mereka yang punya telinga akan mendengar. Ya kan? Yang bebal tidak akan lagi dibilang berbudi luhur. Yang penipu tidak akan lagi dibilang orang-orang terhormat. Nah, pada zaman itu bayangkan orang-orang bebal, ya kan? Orang-orang yang tidak punya adab dianggap berbudi luhur. Orang-orang penipu dianggap orang-orang terhormat. Nah itu yang sedang terjadi, bukan nggak di bangsa kita kan? Ya mungkin keadaannya mirip, dan orang-orang yang begitu ya dikasih angin, kemudian dikasih jabatan-jabatan juga ya Kak. Lah, waktu kampanye janjinya apa? Mau mesejahterakan rakyat, akan begini. Begitu mereka sudah menjabat, mereka sudah memerintah, dilakukan enggak. Justru rakyat ditekan dengan pajak-pajak. Ini kan gejolak-gejolak ini kan mulai terasa kan di daerah-daerah kan. Betul. Lu ingat gak Pati mulai bergejolak, ya kan? Betul. Kenapa? Karena pajak PBB ya kan, pajak bangunan itu dinaikkan kan, ada yang 1000%, ada yang kalau di Pati 250% ya kan, sampai akhirnya menimbulkan demo besar-besaran kan. Udah dipicu dari situ tuh ya kan. Semua dipajakin ya kan. Berasa. Iya kan, sampai musik aja semua, waduh, nggak boleh sembarangan ya dengan lagu-lagu. Kemarin waktu gua ke restoran, salah satu restoran di selatan, dia bilang, puterin dong lagu ini. Oh enggak Bu, kita nggak boleh sembarangan puter nih. Nanti kita bayar royalti. Waduh. Ada kan gue lihat berita tuh, ada hotel di mana tuh, di daerah Jogja apa di daerah mana tuh, yang suara burung aja mau dikenain suara kicauan burung dikenain royalti, bagaimana sih? Masuk akalnya. Iya kan, ini betapa kacaunya kan kebijakan-kebijakan ini kan. Dan bayangkan di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ya kan, pajak naik, daya beli masyarakat turun, betul. PHK terjadi di mana-mana ya kan. Terus anggota DPR kita joget-joget lagi. Minta tunjangan yang bombastis dan dikabulkan. Terus udah gitu, karena dikabulkan mereka joget-joget kan. Betapa itu miris kita lihat. Ya kan? Nah, itulah yang terjadi di bangsa kita. Nah, itu pernah terjadi di kitab
Yesaya pasal 32 itu. Makanya kemudian Tuhan berkata kepada Yesaya, satu saat ada raja yang akan memerintah dengan adil, ya kan? Dia akan memerintah dengan kebenaran dan keadilan. Betul. Makanya kemudian muncullah ayat 17 itu, ya kan? Di mana ada kebenaran, di mana kebenaran ditegakkan, di situ ada damai sejahtera. Jadi kalau bangsa ini mau damai, bangsa ini mau tenang, bangsa ini mau tentram, ya tidak ada cara lain. Kebenaran harus ditegakkan, kebenaran dan keadilan. Waktu gue pelajari kata kebenaran di situ dipakai kata righteousness dalam bahasa Inggris ya, yang punya pengertian juga keadilan. Jadi kebenaran, keadilan ya kan gitu. Jadi itu yang mesti ditegakkan. Pemimpin-pemimpin kita nih, ya pejabat-pejabat kita nih, baik yang ada di eksekutif, yang ada di legislatif, yang ada di yudikatif, harus tegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau enggak, ya bangsa kita akan kacau terus kayak begini. Ini tidak akan jadi yang terakhir. Betul. Bisa, ya tadi yang gue bilang dari awal ya, statement orang-orang secara umum, sejarah bisa berulang gitu ya. Jadi kita sibuk sekarang ini kan kalau di media sosial atau di pemberitaan, kita sibuk cari dalangnya, siapa otak, siapa yang terlibat dalam kerusuhan. Kita tidak mencari akar persoalannya. Akar persoalannya ada banyak ketidakbenaran, ada banyak ketidakadilan ya. Bayangkan kan beberapa waktu lalu kita dengar di Sukabumi ada seorang anak yang mati karena gizi buruk dan tubuhnya penuh dengan cacing. Betul. Bayangkan itu kan tidak terlalu jauh dari Jakarta. Betul. Kenapa mereka hidup susah dekat kandang ayam? Iya sih. Tapi itu yang saya bilang, pejabat-pejabat kita seperti punya mata tapi tidak bisa melihat. Punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Yang yang bebal, betul, dibilang berbudi luhur, ya kan? Para koruptor dibilang orang-orang terhormat. Iya sih, miris. Bahkan kalau gue sempat turun ke pelayanan ya Kak, maksudnya jangankan di Sukabumi, di sekitar Jakarta aja banyak tuh. Gue lihat sendiri gitu, aduh, maksudnya orang hidup di bawah garis kemiskinan, untuk ibaratnya gini, untuk makan sehari 3 kali aja mereka berjuangnya luar biasa loh. Dari anak-anak udah, ya kita saudara bisa lihat lah ya, cek di sekeliling kita. Mereka harus ngamen, mereka harus kadang harus nggak sekolah, putus sekolah, dan itu udah real hari-hari kita begitu. Belum lagi kita bicara soal hukum yang muncul terbalik ya kan? Iya kan? Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar, tergantung pesanan, titipan kepentingan penguasa. Bayangin tuh yang waktu lu ikutin nggak kayak kasus Vina Cirebon itu kan? Bayangin lo, ada 6 orang sampai 8 orang tuh kan yang dihukum seumur hidup loh, tanpa ada kesalahan. Udah digebukin di penjara, itu rakyat jelata. Kesalahannya belum terbukti ya kan. Tapi bisa dihukum seumur hidup. Sementara para koruptor yang menguras kekayaan negara ya kan, perampok-perampok berdasi ini yang menjarah uang rakyat kita ini dianggap orang terhormat sekarang. Dan itu belakangan ya, maksudnya dalam 1-2 dekade itu seperti budaya ya. Artinya kalau orang dulu kan ketangkep, misalnya kayak maling ayam itu malu nggak bisa tunduk, sekarang bisa senyum-senyum. Ingat ya kemarin tuh wakil menteri waktu konferensi pers dengan tangan di borgol masih senyum-senyum loh. Masih senyum-senyum, nggak ada rasa malu gitu. Terus minta amnesti. Iya kan? Aduh, ya kan ini kita nih bagaimana sih sedang RU perampasan aset yang digaung-gaungkan oleh rakyat supaya disahkan, tidak pernah disahkan. Sudah mau 3 presiden nih kan, nggak pernah disahkan. Karena apa? Itu akan cukup ampuh undang-undang itu kan untuk memberantas korupsi kita kan. Karena memang persoalan negara kita ini kan korupsi yang marak ya kan. Bangsa kita ini diberkati, Bet. Tidak ada negara yang seperti Indonesia diberkati Tuhan. Jadi makanya kalau kita doa, Tuhan berkati Indonesia, Indonesia sudah diberkati. Berarti minimal gini, kalau kita berdoa untuk bangsa ini ya, artinya udah jangan minta diberkati lagi. Indonesia sudah diberkati. Sekarang gue tanya gini sama lu, Arab itu punya apa sih, negara-negara Arab itu Timur Tengah kan punya tambang emas aja kan, dia punya minyak, bukan tambang emas, minyak ya kan, punya minyak, mungkin padang gurun. Mereka nggak punya hutan, Bet. Kita semuanya ada. Kita semua ada hutan, ada pertanian, ada apa, pertambangan ya kan, apa udara kita, laut kita.
waduh, limpah. Nikmat apalagi yang harus kau dustai, ya kan kata orang, ya kan. Indonesia ini, ya kan, negerinya kaya luar negeri biasa. Kaya makmur, untayan jamrut di Katulistiwa julukannya kan. Ingat gak lagu Kus-Plus ya? Iya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Luar biasa itu. Bukan lautan hanya kolam susu katanya. Wah, dahsyat ya kan. Iya sih. Tapi kenapa negara kita nggak bisa maju? Kenapa negara kita nggak bisa berkembang menjadi negara maju? Kita udah hampir tertinggal sekarang kan dengan Vietnam. Betul. Negara yang baru kemarin selesai perang. Ya kan? Dengan banyaklah negara-negara lain tetangga-tetangga kita tertinggal. Kenapa? Bangsa kita ini kaya, negara kita ini kaya. Yaitu sederhana, karena kebenaran dan keadilan tidak ditegakkan. Nah sekarang pertanyaannya gini Kak, gimana caranya supaya kebenaran memerintah di bangsa ini? Ya, keputusan kita, kemauan daripada pemerintah, orang-orang yang ditempatkan oleh Tuhan sebagai pemegang-pemegang kekuasaan di bangsa ini, harus punya political will, harus punya goodwill, kemauan yang baik untuk memutuskan tegakkan kebenaran dan keadilan. Karena kalau kebenaran dan keadilan tidak ditegakkan, derajat bangsa ini tidak akan diangkat oleh Tuhan. Ini dengerin kata-kata gue nih, Bet. Ini bukan kata-kata gue sebenarnya. Gue mengutip dari firman Tuhan. Dan kalau firman Tuhan yang bilang itu ya dan amin. Iya kan? Iya dong, ya kan? Langit dan bumi akan lenyap, firman Tuhan tidak akan berlalu, ya kan? Tidak akan lenyap. Firman Tuhan pasti akan laksana. Amsal pasal 14 ayat 34. Nah, Amsal 14 ayat 34. Demikian kata firman Tuhan. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Iya, kebenaran yang akan meninggikan derajat bangsa. Jadi kalau bangsa Indonesia ini, negara kita ini mau diangkat derajatnya, ya kebenaran yang akan mengangkatnya. Bukan yang lain. Selama pemerintah kita, pemimpin-pemimpin kita tidak memimpin dan memerintah bangsa kita ini dengan kebenaran dan keadilan, nggak mungkin bangsa kita diangkat. Karena kan Alkitab yang bilang, firman Tuhan bilang, kebenaran meninggikan derajat bangsa. Berarti ketidakbenaran merendahkan, menurunkan derajat bangsa. Nah itulah yang kita lihat terjadi hari-hari ini. Itu sebabnya melalui program ini ya kita berharap ya, ini menjadi suatu suara Tuhan buat para pemimpin, para pejabat bangsa ini. Mungkin suara kita kecil, tapi kita perlu menyampaikan, ya kan? Biar suara kita yang kecil ini dibawa oleh angin. Angin apa nggak tahu ya. Ya pasti angin Roh Kudus ya kan. Untuk terus berhembus ke seluruh pelosok, masuk ke tempat-tempat di mana para pemimpin kita ada, berkuasa memegang tampuk kepemimpinan, supaya aparat kita, pemimpin-pemimpin kita, anggota dewan kita, semualah stakeholder bangsa kita ini ya, orang-orang yang dipercayakan Tuhan, yang diberi amanah oleh Tuhan untuk memegang tampuk pemerintahan dan kebijakan bangsa kita ini, memerintah dan memimpin dengan kebenaran dan keadilan. Amin. Iya. Kalau itu yang dikerjakan, yang ditegakkan, baik dalam kebijakan maupun dalam apapun ya kan, jalannya roda pemerintahan dan lain sebagainya, gue percaya firman Tuhan pasti digenapi. Itu. Amin, amin. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera, ada ketenangan, ketentraman, dan kebenaran ini akan mengangkat derajat bangsa kita. Satu saat kita bermimpi sih ya, Bet ya. Indonesia akan diangkat derajatnya jadi berkat ya kan buat bangsa-bangsa lain. Itu harapan kita lah tentunya semua ya. Maksudnya negara ini mengalami pemulihan dan semakin hari semakin baik. Jadi jangan sampai keadaannya malah makin memburuk. Nanti ada firman yang lain, paradoks Indonesia malah terjadi. Ini kan bahaya kan? Ini bahaya. Jadi supaya itu yang terjadi. Ya pokoknya kalau kebenaran dan keadilan tidak ditegakkan di bangsa kita, ya keadaan kita akan begini-begini lagi. Iya sih. Ya, kita membangun, roboh lagi. Kita membangun, porak-poranda lagi. Gitu kan. Kenapa? Karena bukan kebenaran dan keadilan. Kita kadang-kadang cuma membangun fisik. Kita cuma membangun yang kelihatan. Tapi kebenaran, keadilan itu adalah fondasinya. Itu yang mesti ditegakkan oleh pemimpin kita. Gua rasa ya kalau pemerintah, pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita ya, orang-orang yang memegang tampuk kepemimpinan bisa menjalankan pemerintahan dengan kebenaran keadilan, rakyat sejahtera, rakyat nggak akan bikin kekacauan. Betul.
Karena kan masih segar juga dalam ingatan kita. Artinya peristiwa 98 aja udah 27 tahun ya. Harusnya kan kita berkaca dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam bangsa ini ya. Ada rentetan-rentetan di dalamnya. Dan kita harus belajar ada perbaikan-perbaikan yang signifikan lah. Jangan sampai kita mengulang hal yang bodoh gitu kan ya. Dan ini juga sekaligus juga gue ingin sampaikan ya buat anak-anak Tuhan yang diberi kesempatan oleh Tuhan ya. Untuk menduduki posisi-posisi penting di bangsa ini, ayolah jadi terang, jadi garam di sana ya kan. Jangan ikut arus. Jadi ya kadang-kadang ada pejabat-pejabat pemimpin-pemimpin Kristen malah tidak berbuat apa-apa ketika dia duduk ya kan, menjabat ya kan. Padahal Tuhan udah kasih peluang, Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih anugerah yang luar biasa ya kan, bisa mempengaruhi bangsa ini. Sayang kalau ini dilewatkan. Ini pesan kita lah ya, supaya benar-benar membawa kerajaan Tuhan di pemerintahan kita. Ya kan? Itu doa kita. Kita punya Kapolri Kristen loh, Brad. Kita punya Kasat Kristen. Kita punya banyak pemimpin-pemimpin yang anak Tuhan. Di menteri aja ada berapa ya kan? Ya kan? Harusnya menghadirkan kerajaan Allah. Harusnya ya kan. Kasih masukan buat presiden ya kan. Kasih masukan buat pemimpin-pemimpin yang lain ya kan. Bahkan di daerah-daerah supaya memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Supaya bangsa kita ini diangkat derajatnya oleh Tuhan. Iya, betul. Pokoknya itulah kuncinya. Kalau kebenaran tidak ditegakkan, kebenaran tidak ada di bangsa kita ini dalam kepemimpinannya dan pemerintahannya, bangsa ini tidak akan pernah diangkat derajatnya. Kita mau doa kayak apapun, Bet. Sorry to say, saya bukannya merendahkan doa ya. Ya kita perlu berdoa terus ya kan untuk bangsa kita ya. Tapi doanya harusnya doa supaya kebenaran Tuhan ditegakkan di bangsa kita ini. Bangkitkan pemimpin-pemimpin yang akan memimpin memerintah bangsa kita dengan kebenaran dan keadilan. Jadi kita harus satu suara nih kayaknya. Artinya kita bukan lagi bicara tentang hal-hal yang doktrinal, dogmatis, tapi satu suara yuk gereja Tuhan. Supaya ini menjadi doa kita bersama, biar kebenaran memerintah di bangsa ini. Begitu nah gereja juga harus punya peran di situ untuk menyuarakan. Ini kan kurang sekali suara gereja kurang tajam buat pemerintah. Yang ada kan kita permisif, kita kompromi sama pemerintah, yang penting dapat sumbangan kita ini kadang-kadang kan. Miskin banget ya. Tapi kita nggak berani menyuarakan suara Tuhan buat bangsa kita ini kan. Bahwa kebenaran, keadilan harus ditegakkan. Betul. Agree, setuju. Jadi memang ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga tentunya bagi kita semua ya, gereja Tuhan, bersikap, berperilaku, bertindak, mengambil keputusan. Sekali lagi tadi seperti yang disampaikan oleh Pastor Elia bahwa ketika saudara mendapat posisi-posisi penting dalam pemerintahan, ayo bersuara. Jangan ikut arus, sekalipun mungkin kebijakan yang akan diputuskan itu tidak populis, tapi atas nama kebenaran tetap bersuara. Karena kata orang bijak juga berkata bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri kan gitu. Ya kita berharap dibangkitkan Daniel ya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di akhir zaman ini kan. Bagaimana mereka ada di sebuah kerajaan yang tidak mengenal Tuhan ya. Raja yang tidak mengenal Tuhan, tapi mereka bisa memberi pengaruh yang luar biasa. Ya mereka akhirnya mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada di bangsa itu. Itu kan kita berharapnya muncul lah ini. Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego di akhir zaman. Di akhir zaman ini Kita intinya jangan diam ya. Artinya harus bertindak, melakukan sesuatu tentunya dengan hikmat Tuhan. Dan di atas segalanya kita percaya bahwa kita berdoa terus. Tapi doa kita ingat, kita harus rubah. Jangan lagi berdoa untuk minta berkat bagi bangsa ini, tetapi biar kebenaran mengangkat derajat bangsa ini. Nah, saudara-saudara, di sepanjang program ini, jikalau Bapak Ibu Saudara ingin menanggapi dan memberikan masukan atau saran atau apapun juga bisa tulis di kolom komentar dan juga bisa menghubungi kami di nomor WA kami di 0877 2484 kali 24 atau sekali lagi saya ulang di 0877 2484 kali 24. Nah, di akhir program ini, saudara-saudara, kami juga menyampaikan bahwa kami berterima kasih buat segala hal yang sudah Bapak Ibu kirimkan ke kami melalui proyek 5 roti dan 2 ikan ya. Dalam beberapa episode yang lalu. Kepedulian untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan ya, karena di bangsa kita ini lagi banyak orang susah.
Sebabnya gerakan 5 roti 2 ikan ini kita membagi makanan-makanan kepada orang-orang yang saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan, kesusahan. Terima kasih buat bantuan saudara. Terima kasih buat semuanya. Dan mungkin kita lihat sejenak tayangan yang berikut ini. Silakan. Salam kerajaan. Saudara, kita sama-sama tahu bahwa beberapa waktu belakangan ini negara dan bangsa kita yang kita cintai yaitu Indonesia tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja. Itu sebabnya kita mendengar ada banyak sebutan dan istilah yang muncul belakangan ini, ya contohnya adalah Indonesia gelap, ya kan, kabur aja dulu dan yang lain sebagainya ya. Tentu semua istilah-istilah itu muncul karena realita dan kenyataan yang terjadi di bangsa kita memang tidak sedang baik-baik saja. Ekonomi sedang melambat, ya kan, badai PHK terjadi di mana-mana. Ada banyak orang sulit di bangsa kita, ya kan. Ada banyak orang yang sulit mencari pekerjaan, orang yang susah untuk makan, dan lain sebagainya. Beberapa waktu lalu kita mendengar ada seorang anak ya di daerah Sukabumi yang meninggal dunia karena gizi buruk dan tubuhnya itu penuh dengan cacing karena begitu sulit dan susahnya hidup mereka. Nah, di tengah-tengah semua situasi dan keadaan masyarakat yang seperti sekarang ini, mereka sedang tertekan, mereka sedang frustasi, mereka sedang kesulitan, mereka mengalami banyak kesusahan. Gereja dipanggil untuk menjawab kebutuhan mereka. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 berkata bahwa usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau aku buang, kata Tuhan. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita perlu mengusahakan kesejahteraannya. Itu sebabnya sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kita mau mengambil tanggung jawab ini. Kita tidak akan berdiam diri. Kita akan mengambil tanggung jawab untuk peduli kepada semua kesulitan dan kesusahan yang sedang melanda banyak masyarakat di sekitar kita. Gereja bukan hanya soal kebaktian, gereja bukan hanya soal ibadah, tapi gereja harus juga keluar untuk menolong dan peduli kepada sesamanya. Itu sebabnya gerakan 5 roti dan 2 ikan muncul, lahir dari hati seperti itu, dari hati yang mau peduli kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Karena Yesus sendiri pernah berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang banyak yang berhari-hari ikut Yesus dan mereka belum makan, Yesus memberi perintah dan tanggung jawab murid-muridnya untuk memberi orang banyak itu makan. Saya percaya bahwa di tengah-tengah kondisi bangsa kita yang sedang mengalami kesulitan, ada banyak masyarakat yang susah. Gereja harus tampil untuk menjadi berkat buat masyarakatnya. Itu sebabnya gerakan 5 roti dan 2 ikan ini adalah gerakan kepedulian. Kita membagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Saya berdoa supaya saudara juga digerakkan Tuhan untuk bisa berkontribusi apapun itu bentuknya dalam gerakan 5 roti dan 2 ekor ikan ini. Sekecil apapun kontribusi kita, Tuhan sanggup memakainya untuk memberikan sebuah dampak dan pengaruh besar buat masyarakat. Ingat, 5 roti dan 2 ekor ikan itu sesuatu yang tidak ada artinya kelihatannya buat orang yang banyak. Tetapi ketika 5 roti dan 2 ekor ikan itu diserahkan ke dalam tangan Yesus, dalam tangan Tuhan, itu dapat dipakai dan dilipat gandakan oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. Kita berdoa supaya gerakan 5 roti dan 2 ekor ikan ini akan memberi dampak yang besar. Small contribution make a big impact. Tuhan berkati saudara.
Ya, saudara-saudara, kembali lagi di Garansi. Dan di akhir program ini juga, sebelum kita tutup, kita akan tentunya berdoa untuk pemirsa Garansi dimanapun saudara berada. Apapun masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kita percaya bahwa kasih Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Di tengah situasi yang mencekam, mungkin juga keadaan ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, kemudian di tengah banyak gelombang PHK, orang kecewa dengan pemerintah. Dan biar kita satu hati, supaya berdoa bagi bangsa ini, kebenarannya memerintah bagi bangsa ini. Begitu ya, Kak El? Ya, amin, amin. Silakan Kak El, mau sampaikan sesuatu atau mau menutup baik, ya kita berdoa ya. Kita ya. Mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami datang kepadamu, kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata, di mana ada kebenaran ditegakkan, kebenaran yang dihidupi, maka di situ ada damai sejahtera, ada ketenangan dan ketentraman. Hari ini berdoa biar setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan program ini, kalau mereka sedang takut, mereka khawatir, mereka cemas, hari-hari ini Tuhan menghadapi situasi ini, di dalam nama Tuhan Yesus, biar damai sejahtera Kristus yang memerintah, yang menguasai hati dan pikiran mereka, jiwa mereka Tuhan. Mereka tenang, mereka bisa mengalami ketentraman karena kebenaran-Mu hadir, kebenaran-Mu memerintah dalam hidup mereka, dan kebenaran itu mengerjakan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia, biar Tuhan Kau bangkitkan pemimpin-pemimpin yang akan menjalankan pemerintahnya dengan keadilan dan kebenaran. Kami berdoa biar kebenaran dan keadilan-Mu ditegakkan di bangsa ini Tuhan. Segala bentuk kejahatan, segala bentuk manipulasi, segala bentuk korupsi kami patahkan dalam nama Yesus. Biar kebenaran dan keadilan Tuhan memerintah. Dan waktu kebenaran dan keadilan memerintah, kami percaya Tuhan akan meninggikan derajat bangsa kami seperti yang firman-Mu katakan. Berkati anak-anak-Mu, berkati setiap anak-anak Tuhan yang terus tetap hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Biar kebenaran-Mu tetap memerintah atas kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua sampai berjumpa dalam program Garansi yang akan datang. Tuhan memberkati.